Bang, ini saya bisa pernah baca berita. Katanya abang pernah nulis nih berita di media media Jai. Apakah itu benar? Baca berita apa? Oh ya, Dapat berita. dapat berita. Dari orang. Iya, desain. Pernah dulu pas tahun berapa? Sekitar 2015 sampai 2019-an. Masa-masa Covid juga pernah loh. Tapi desain. Media Jai itu media seperti apa? Apakah sama dengan media media lain? Zain itu jadi media alternatif. Nah, biasanya itu untuk ruang-ruang kayak komunitas, kolektif, itu Zain. Sumber-sumber informasi itu didapat dari situ. Jadi, misalkan Rio punya komunitas musik. Nah, komunitas musik itu biasanya membuat Zain secara khusus di komunitas itu atau lebih menyeluruh luas gitu. Nah, saya itu jadi ya media alternatif. Kalau disamain itu mirip sama jurnalisme warga sebenarnya. Jurnalisme warga kan eh, dia media independen ya, benar-benar independen buatan dari masyarakat toh gitu. Jadi nggak ada profesionalitasan dari jurnalis atau reporter itu sendiri. Jadi semua bisa menulis gitu intinya ya, bisa menulis gitu. Itu desain itu media alternatif. Pertanyaan selanjutnya nih tentang perkembangan media Jai. Itu seperti apa? Zain. Zain itu lahir kan dari akar rumput ya. Akar rumput itu dari underground, bawah tanah biasanya. Nah, kalau ngelihat eksistensinya secara kasar ya di permukaan, itu jelas yang namanya akar rumput kita nggak gampang ketemu. Tapi kalau kita masuk ke dalam komunitas akar rumput ataupun komunitas bawah tanah, itu pasti bisa bertemu titiknya, tergantung. Nah, apakah itu sekarang efektif? Zain itu efektif, tetap efektif itu untuk bahan informasi, bahan bacaan, tapi mungkin medianya lagi balik lagi berubah karena seiringnya teknologi kan sekarang udah ada digital kan. Kalau dulu kan kita bikin ngetik, nulis, kita cetak, kita perbanyak, kita bagiin, biasanya gitu. Entah di acara satu acara komunitas itu tersendiri atau dibagiin secara cuma-cuma ke masyarakat luas gitu. Jadi ya hasil olah pikir dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang menarik dari media Jai itu apa itu? Yang menarik, Ya. Zain itu tanpa ada intervensi dari manapun biasanya. Kan kalau di media-media kayak harian yang besar yang itu dalam bentuk perusahaan atau apa, media besar lah gitu ya contohnya ya. Nah, Zain itu nggak ada intervensi. Jadi kita membuat ya yang tadi Independen. apa adanya di dalam ranah situ, di dalam komunitas itu, di dalam akar rumput itu benar-benar tanpa ada intervensi, tanpa harus mengikuti aturan main dari pemerintah harus begini harus enggak. Itu Zen justru tadi kayak misalkan di di sini deh, di sekitar sini deh, di masih wilayah Jabodetabek deh, ada nama satu komunal, satu kolektif namanya Perpusita Parung Panjang. Nah, itu membuat Zain tiap bulan sekali, 1 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Mereka membuat Zain. Nah, mereka tuh di dalam Zain itu sering ngeluarin berita-berita kayak soal masalah masalah di Parung Panjang itu kan soal truk-truk yang lewat tuh yang menyebabkan ispa biasanya. Nah, mereka memakai itu biasanya Zain itu untuk mengeluarkan keluh kesah mereka terhadap tadi permasalahan yang ada di Parung Panjang, istilahnya kritik. Jadi Zain itu bisa bisa jadi alternatif untuk mengkritik gitu, melalui media tulisan ya. Ada aturan tersendiri nggak sih bang dalam Zain Jai ini? selama itu di komunitas di media itu baik-baik aja sebenarnya, oke-oke aja ya, nggak perlu ada aturan-aturan khusus ya. Yang paling kan aturannya tulisannya bisa dibaca orang ya kan, Menarik. ya dimengerti orang gitu. Terlebih Zain ini balik lagi kita lahir dari akar rumput yang secara jadi nggak melihat dalam konteksnya pembacanya bergelar akademisi ataupun
yang profesional, tapi yang penting bisa dibaca oleh tadi masyarakat dan kelompok yang ada di dalam individu yang ada di dalam kelompok itu. Nih, Gitu ya. pertanyaan selanjutnya nih bang. Kenapa sih media Zen itu menjadi medium para kalangan aktivis, seniman, fotografer, bahkan fandom? Apakah lebih mengekspor kebebasan karya-karya mereka atau kreasi mereka? Ya itu benar. Maksudnya Zain itu jadi tempat ekspresi di Indonesia ya, maksudnya di khususnya di Indonesia itu kan Demak. Contoh gue itu ngambil eh, salah satu yang pernah masuk komunitas itu ya, namanya komunitas musik yang secara umumnya orang tuh banyak yang nggak tahu dengan komunitas ini. Orang-orang kalangan-kalangan tertentu yang ada di situ, namanya komunitas dance ataupun pencinta slang gitu kan, ada yang Iya. pencinta oi black metal. Nah gue kebetulan di waktu itu di gerang ataupun di punk gitu kan. Nah eh musisi itu bisa menuangkan karyanya di situ. Jadi gimana caranya nih musisi yang gak terkenal gitu kan, yang gak punya apa-apa, dengan seadanya bermain bisa didengar lagunya kan, bisa diketahui eksistensinya kan. Kalau bukan dari Zain, dari mana informasi itu kita dapat? Ya dulu ya gitu kan. Kalau sekarang kan ada media sosial, jadi bisa di up gitu. Kalau dulu itu pentingnya siapa yang mau melihat eksistensi dia nih gitu, orang-orang, terutama orang-orang yang ada di komunitas itu sendiri kan. Jadi misalkan gue buat membuat karya gitu, membuat karya, gue bukan siapa-siapa gitu, gimana cara karya gue itu bisa dilihat orang gitu kan. Kalau kita ada komunitas, melalui komunitas jalurnya lewat media tadi, salah satunya medianya Zai. Ya, itu aja sih bang, pengen tahu bagaimana sih media Zen itu eh, apa sih Bisa jadi wadah. yang menjadi wadah buat kalangan-kalangan terus seniman. Dan perlu diketahui yang untuk belajar jurnalis kali Iya, ya. iya. Iya, gitu.